Halo teman-teman, kali ini saya akan mengungkap beberapa permasalahan seputar martabak manis. Dan permasalahan ini sering sekali dialami oleh beberapa teman kita yang masih pemula. Dan inilah yang membuat semangat teman-teman menjadi kendor dalam proses belajar pembuatan martabak. Apa sih penyebabnya? Dan bagaimana solusinya? Di sini saya akan bahas secara singkat sesuai dengan apa yang pernah juga saya alami dulu. Mari simak baik-baik. Yang pertama, martabaknya bantat. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebabnya. Bisa karena bahan dasar yang kurang kualitasnya, misalnya tepung terigu, yang pernah terbuka kemasannya. Bisa juga karena bahan pengembangnya yang sudah tidak begitu aktif lagi, atau takarannya yang sengaja dikurang-kurangi. Dan bisa juga karena teknik pengapian yang kurang tepat. Saat mengadon, adonan kurang pas halusnya, dan loyang yang tidak optimal panasnya. Jadi solusinya, usahakan pakai terigu yang berkualitas bila perlu yang masih kemasan aslinya. Aduk adonan sampai kalis. Cek kembali bahan pengembang apakah masih aktif atau tidak. Dan lakukan teknik pengapian yang tepat. Dan optimalkan panas loyang. Dan masalah berikutnya adalah gosong, atau martabaknya cepat gelap, bahkan sampai hitam. Kemungkinan penyebabnya itu bisa karena loyang yang terlalu panas. Bisa juga karena gula dalam adonan terlalu banyak, atau bahan pengembang yang kelebihan takarannya. Dan bisa juga karena terlalu lama dimasak sehingga menjadi gosong. Dan yang bisa menjadi solusinya adalah harus menguasai panas loyang yang tepat. Dan ini perlu latihan yang intensif. Berikutnya, gula dalam adonan jangan terlalu banyak. Cukup 20-30% saja dari jumlah terigu. Selanjutnya, bahan pengembangnya harus sesuai dengan takarannya. Dan untuk takaran ini bisa dilihat dari brosurnya. Solusi berikutnya, untuk pemula, jumlah adonan yang dimasak jangan terlalu tebal, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memasak martabaknya. Oke, masalah berikutnya adalah kulit pinggiran martabak yang suka terlepas sendiri dari loyangnya. Tidak lengket, sehingga pinggirannya itu meliuk-liuk dan kelihatan tidak rapi. Nah, seperti yang kelihatan dalam video ini. Nah, ini lihat pinggiran atasnya itu ya, suka meliuk-liuk nih dan tidak rapi. Dan ini kemungkinan penyebabnya adalah bisa karena takaran gula dalam adonan yang rendah. Dan bisa juga karena loyang yang baru dibersihkan dengan memakai kuning telur. Kalau lihat bagian bawahnya sih bersih ya, tidak belang. Nah, ini dia ya, merata ya warnanya, tidak warna-warni. Jadi solusinya pakai takaran gula yang tepat, yang benar seperti yang saya katakan tadi 20-30% dari jumlah terigu. Dan kalau masalahnya karena loyang yang baru dibersihkan kuning telur, coba adonannya dimasak beberapa kali secara tipis-tipis saja, terutama bagian pinggir-pinggirannya. Nanti lama-lama akan menjadi normal lagi, lengket ya. Masalah berikutnya adalah warnanya yang pucat, yang seperti kelihatan di video ini. Ini ya, pucat ya, terutama pinggir-pinggirnya ini. Ini kemungkinan penyebabnya adalah karena adonannya itu tidak lengket pada dinding pinggiran loyang. Sehingga adonannya itu tidak terpapar dengan panasnya loyang yang terus-menerus, yang bisa membuat warnanya itu berubah menjadi coklat keemasan. Dan penyebab tidak lengketnya itu, yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, bahwa itu bisa karena kekurangan gula atau loyangnya yang baru dibersihkan dengan kuning telur. Dan bisa juga martabaknya pucat seperti ini karena kekurangan bahan pengembang, seperti soda atau baking powder. Ya, kalau bahan-bahan itu kurang, jadi warna dari martabaknya ini pucat-pucat begini nih. Ya, seperti yang kelihatan di sini ya. Ya, jadi solusinya ya benar-benar takarannya itu pas ya. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan juga. Dan pucat seperti ini juga bisa disebabkan karena kurangnya kuning telur. Ya, kira-kira itu yang saya tahu ya, teman-teman. Jadi dari penampakan martabak ini, sangat jelas bermasalah. Kelihatan bantat, agak berat, warnanya yang pucat,
pinggiran atasnya yang suka meliuk-liuk, dan soal rasanya sudah bisa dipastikan. Pasti kurang enak, agak alot. Nah, demikian ya teman-teman. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya ini, tuliskan di kolom komentar untuk melengkapi satu sama lain. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.